Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian antakmala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, para nabi, para rasul Allah utus ke atas muka bumi ini ada dua tugas mereka. Yang pertama at-tabsyir, memberikan kabar gembira, dan al-indar, memberikan peringatan. Allah berfirman, rusulan mubasyirina wa mundirin. Para rasul-rasul itu tugasnya untuk menyampaikan kabar gembira tentang surga Allah, tentang apa saja yang bisa mengantarkan ke dalam surga Allah. Dan tugas mereka yang kedua mundirin, memberikan peringatan tentang bahaya dan dahsyatnya siksa api neraka dan apa saja yang bisa mengantarkan ke dalam api neraka. Allah juga berfirman, kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa mundirin. Dahulu manusia umat yang satu bertauhid. Ketika mereka berbuat syirik, Allah mengutus para nabi, para rasul, tugasnya mubasyirin, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Masalah pemberikan kabar gembira ini sudah banyak disampaikan oleh para khutbah. Hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang bisa memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun pada khutbah Jumat yang singkat ini ingin sekedar kita menyampaikan beberapa sebab orang itu bisa masuk ke dalam api neraka. Ini dalam rangka araftu syar la li syar lakin litawaqi. Kata seorang penyair Arab, aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengetahui kejelekan itu, namun untuk menjauhinya. Wa man lam ya'rifil khair minasyarr yaqau fi. Karena barang siapa yang tidak tahu kejelekan dari kebaikan, dia akan jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Yang pertama, ma'asal muslimin, sebab yang bisa mengantarkan orang ke dalam api neraka, dan ini yang paling berbahaya, dan ini yang akan bisa menjadikan orang itu kekal dalam api neraka, yang kata Rasul panasnya 69 kali lipat dibandingkan panas api di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Apa perbuatan yang sangat berbahaya yang bisa mengantarkan orang ke dalam kekekalan api neraka? Yaitu yang pertama kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan.
Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Mereka lah sejelek-jelek makhluk di atas muka bumi ini. Allah juga mengatakan, innahum man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa malidh dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik menyekutukan Allah dengan malaikat, dengan para nabi, dengan para wali, atau menyembah selain Allah berupa pohon, bintang, ataupun kuburan-kuburan keramat, maka ancamannya kata Allah, maka haram baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu al jannah. Barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka, tidak ada penolong baginya selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, di antara dosa yang paling dosa, di antara maksiat yang paling maksiat yang wajib untuk kita jauhi adalah syirik kepada Allah. Itulah kedzaliman yang paling agung kata Allah. Allah mengatakan innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Kemudian juga kemunafikan merupakan sebab yang mengantarkan orang ke dalam api neraka selama-lamanya. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam kerak api neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian sebab yang kedua yang bisa mengantarkan orang ke dalam api neraka, yaitu perbuatan bid'ah atau hal-hal yang berkaitan dengan agama yang tidak pernah dicontohkan, diajarkan oleh Rasul atau para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam muqaddimah khutbah Rasul SAW yang dikenal dengan khutbatul hajah yang sudah kita sampaikan tadi, Rasul dalam Sahih Muslim mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kata Rasul, sejelek-jelek perkara adalah yang dibuat-buat, yang diada-adakan dalam urusan agama. Dan setiap yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan Rasul dan para sahabat Rasul, itu namanya bid'ah. Dan kata Rasul, setiap bid'ah sesat. Dan kata Rasul, setiap kesesatan tempatnya api neraka. Hadis Sahih Muslim. Rasul juga pernah mengatakan, sataftariku hadil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu, kata Rasul. Ketika para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Kata Rasul, yang selamat dari api neraka yang mengikuti diriku, kata Rasul, dan yang mengikuti para sahabatku. Yang menyimpang dari ajaran Rasul, yang menyimpang dari ajaran para sahabat Rasul, diancam masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, di antara sebab orang itu bisa masuk ke dalam neraka Allah, yaitu secara umum perbuatan maksiat, meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Barang siapa berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan-batasan Allah, Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Dan di antara bentuk maksiat tersebut yang telah Allah vonis pelakunya masuk neraka, yaitu tentunya di antaranya yang tidak melaksanakan rukun-rukun Islam, di antaranya salat, puasa, dan juga zakat. Allah mengatakan ketika orang itu masuk neraka sakor, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Mereka menjawab, lam nakun minal musallin, kami dahulu tidak melaksanakan salat-salat yang wajib.
Ini ancamannya masuk ke neraka saqar. Demikian pula yang tidak melaksanakan zakat, di antaranya zakatul mal, yang mana Allah mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan hartanya, emas dan peraknya, dan tidak menzakatinya di jalan Allah, berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Apa azab bagi mereka yang tidak mau membayar zakatul mal? Allah mengatakan yauma yuhma fi nari jahannam fatukwa jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Pada hari, kata Allah, di mana harta mereka nanti akan dipanaskan. Dalam sebuah hadis yang sahih, harta mereka yang tidak dizakati dipanaskan 50.000 tahun lamanya, kemudian akan dibakarkan, ditanamkan atau dietoskan ke dalam badan orang tersebut, di dahinya, di punggungnya, dan juga di lambung orang tersebut. Ini balasan ancaman bagi orang-orang yang tidak membayarkan zakatul mal. Demikian pula yang tidak puasa Ramadan. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, Rasul melihat kauman mu'allaqina bi araqibihim. Mereka digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, kemudian musyaqqaqatun asdaquhum. Bibir mereka pecah-pecah, tasilu daman, kemudian mengalir darah di dalam api neraka. Ketika Rasul bertanya, siapa wahai Jibril orang-orang tersebut? Jibril mengatakan mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa belum waktunya, alias mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin, di antara hal-hal yang bisa memasukkan orang ke dalam api neraka yaitu memakan harta riba. Seperti para rentenir yang menghutangkan uang untuk mendapatkan bunganya, untuk mendapatkan tambahan dari hutang piutangnya, yang mana Allah mengatakan ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam ayat yang terakhir Allah mengatakan wa man ada faulaika ashabun nar. Barang siapa yang tetap berbuat riba tadi, maka ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Maka ma'asal muslimin, jual beli ini adalah salah satu yang memang dibolehkan, namun harus dijauhi masalah riba, dan itu semuanya butuh ilmu untuk kita belajar mana itu jual beli yang halal, mana itu perdagangan yang halal, dan mana itu muamalah yang haram. Kemudian ma'asal muslimin, di antara sebab orang itu bisa masuk ke dalam api neraka, kata Rasulullah SAW, yaitu al-kadzib, berdusta, atau dia berbicara yang melanggar perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah mengatakan innar rajula la yatakallam bikalamin yatakallam bikalamin la yarabiha basan yahwi finnari sab'ina kharifan. Sesungguhnya ada orang-orang yang dia ini asal ngomong, asbun saja, tidak dia pikir ucapannya itu betul atau tidak, itu berita hoax atau tidak, dia sampaikan. Kata Rasul, bisa jadi ucapan yang gak dia pikir tadi bisa menjerumuskannya ke dalam api neraka selama 70 tahun lamanya. Dan diantaranya al-kadzib, berdusta, menyebarkan berita dusta. Kata Rasul, inna iyyakum wal kadzib, jauhkanlah diri kalian daripada berdusta atau menyebarkan berita dusta. Innal kadzib yahdi ilal fujur, sesungguhnya ucapan dusta, berita dusta mengantarkan orang kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran itu mengantarkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Aku qali hada wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul
tentang bahaya perbuatan-perbuatan tadi itu minimal untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Dan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah dan Rasul kepada kita semuanya, agar kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan, ke dalam siksa api neraka yang sangat luar biasa. Dan bukanlah yang kita sampaikan tadi untuk menvonis saudara kita fulan si B si C masuk neraka, tidak. Namun itu sekali lagi untuk peringatan akan bahaya perbuatan-perbuatan tersebut yang bisa mengantarkan manusia ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari api neraka, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala perbuatan yang bisa mengantarkan ke dalam api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli aw amal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.